rata-rata agensi mereka start social media untuk orang lain, untuk branding mereka sendiri. Mereka asal create aja, upload portfolio. Kayak gimana? Akhirnya mereka nggak punya audience. Kita kasih solusi. Sekreatif. Wah, ini anak-anak muda guys, 18 tahun, 19 tahun. Kebalik. Kebalik. 18 tahun, 19 tahun. 18 tahun, 19 tahun. Bikin digital agency, bantu teman-teman pengusaha atau brand untuk bikin video keren, video kreatif, video advertising gitu ya. Betul Yes, banget. betul. Engagement tinggi di TikTok paling tinggi berapa? Paling tinggi kita sempat Deketan bro. sempat sejuta. 1,8 kalau nggak 1,8 salah. ya bahkan. 18 tahun, 19 tahun. Kita cuma beda puluhan tahun ya. Cuma Cuma ya. tahun. Ya. Beda dikit lah. Yeah. Tolong manggil abis ini lu manggil gue Derry ya, nggak usah pakai Pak atau Om. Santai ya. Ya. Oke. Jadi yang mau digarisbawahin adalah lu udah ngapain aja? Anda 30 tahun tapi Anda masih rebahan aja, gitu-gitu aja hidupnya, nggak mau berubah. Termasuk kan saat itu buat gue sendiri. Sementara di saat gue umur 18 tahun juga kayaknya gue begitu-begitu aja. Nah, cuma dengan gue hadirkan lo pada di sini ya, ayo dong, apa nih kira-kira pergerakan apa yang bisa dibantu buat para brand sehingga ya pelaku-pelaku di luar sana yang mungkin memiliki bisnis model yang sama kayak lo ini juga terketuk hatinya gitu kan. Oh gile, anak-anak muda udah bikin agensi apa segala macam gitu. Kita bahas satu persatu ya. Boleh. Ya kan, nanti sampai akhirnya kita bahas juga gimana cara kerja lo ke para brand, berapa total brand yang udah lo garap gitu kan? Oke. Berapa? Bocoran tipis aja. Puluhan, ratusan. Buat sekarang puluhan sih. Puluhan ya? Yes. Dari awal kita start dari brand yang kecil-kecil, dari brand teman sendiri sampai ada yang besar juga. Dan nanti gue mau tahu nih fenomenalnya sekarang lagi tinggi apa? Kan ada istilahnya user generate content ya. Yes. Ya kan, jadi Betul. ini lo kan Gen Z. Yes. Ya kan, gua kan ya milenial bro, enak aja lo. Milenial gue. Dan kadang gue suka dicegin sama geng-geng lo nih, Gen Z nih, kayak misalnya videonya apa ya, ada dragging dikit ya, ada spasi. Yes. Ya kan, kalau Gen Z kan, wah rapet banget tuh editingnya, ya nggak sih? Iya. Kalau bisa istilahnya napas haram kali ya. Rapet banget, nggak boleh napas tuh videonya ya kan? Yes, Apalagi video sekarang kan basicnya udah pendek banget kan. Ya gimana caranya? Gitu. Wah gila. Terus apalagi fenomenal sekarang? Yes, dan itu juga sih karena adanya perbedaan segmentasi tuh dari usia yang milenial sama Gen Z. Itu jadi segmen kontennya kita juga beda gitu. Kayak misal di sosial media ini ya, kita kan target utamanya anak-anak muda tuh. Anak muda dia pengen yang cepet gitu. Makanya videonya kita provide-nya nggak lama-lama, paling yang 40 detik udah kelar gitu. Beda kayak contohnya nih, selain sekreatif as a social media, kita kan juga as a agency. Yang rata-rata klien kita bapak-bapak, udah tua-tua di company gitu. Maaf, kenapa Anda nunjuk ke saya ya? Enggak, Bapak-bapak gitu. Meskipun kenyataannya gitu ya. Salah paham. Ya, terus. Nah, di situ kan mereka rata-rata udah cukup berumur lah. Salah. Kesana boleh nggak kesana? Kesana ya, Ini banyak yang lebih tua nih di sini nih. Banyak yang lebih tua di sini nih. Terus? Nah, di sana rata-rata mereka pengennya videonya yang slow pace, penjelasan detail, dan itu juga kita perhatiin. Gitu. Oke. Ya nanti kita bahas lah gap generation ini kan. Yes. Kita adu di sini ya, pola pikir anak-anak milenial sama Gen Z ini sejauh apa sih kalian bisa mengubah ekosistem. Dengan hadir kalian agak ngeselin ya generasi-generasi kalian ini tuh jujur nih, emang Gen Z ngeselin tuh. Jadi videonya mau gak mau mendeliver ke orang-orang yang males, yang rebahan. Bosen. Main cepet kan? Yes, betul banget. Di 3 detik pertama kalau nggak bisa memikat hati, Udah skip. Gila, zaman gue dulu milenial tuh santai bro, napas bentar, easy. Lu semua perusak ekosistem lu pada lu. Enggak deng. Maksudnya artinya justru kita harus merubah. Yang Betul. gen kayak gue gini nih harus menyesuaikan zaman. Makanya gue pengen belajar juga sama lu nih. Oke, tahun berapa berarti lu lulus kuliah? Belum lulus. Oh masih ya? Belum. Gue masih kuliah. Lu masih kuliah? Kuliah di mana? Di Erlangga, Surabaya. Oh oke. Lu di? Universitas Brawijaya, Malang. Oh Malang, anak-anak Jawa nih. Yes, betul banget. Jamet gak nih? Waduh. Bisa lah ya diadu. Bisa diadu. Rambut tuh segini gak sih harusnya? Terus nari-nari gitu. Ini sebenarnya dirapin aja, ntar keluar tinggiin lagi. Jamet. Oke, terus lu ngambil apa?
Gue majornya Ada hubungannya nggak ntar nih sama ini nih misalnya? Nggak ada. Waduh, Major lo apa? menarik banget. robotics and AI. Apaan sih tuh? Bentar deh, ini gue yang terlalu kolot banget ya. Sekarang ada jurusan robot. Robot sama AI. Jadi AI gue tahu. di-combine. Yes. Di zaman gue dulu tuh masuknya di IT. Aduh, apa ya? Ya gitulah pokoknya. Oh ada ya jurusan robot ya? Baru kebetulan major gue ini major pertama di Indonesia dan gue angkatan pertama. Jadi emang bener-bener pure baru masuk Wow. ke situ. Profesor-profesor zaman sekarang baby boomers juga ternyata mengikuti pergerakan zaman ya. Yes. Sampai akhirnya dia bikin begituan gitu kan. Gue gak mau kalah nih. Oke, terus lu apa jurusan? Kalau gue teknik industri, jadi masih nyambung lah sebenarnya buat kesini. Nyambungnya di mana? Soalnya kalau di teknik industri itu belajar manajemen di situ. Iya tahu, Yes. gue tahu lah sebagaimana teknik industri itu hubungannya sama digitalan apa? Kalau di sini kan sebenarnya nggak harus teknis banget kan. Maksudnya oke, teknis gue bisa videografi gitu kan. Tapi ya juga harus belajar manajemennya juga. Nah belajarnya di teknik industri gitu. Oh oke, ya pengembangan bisnisnya dan lain Betul sebagainya banget. gitu ya. Nah terus sampai akhirnya sekarang lo masih kuliah, apa kepikiran kok tiba-tiba ngurusin agensi? Sebentar, agensi itu kan udah menjamur ya, Yes, betul. ya kan? Sebenarnya klasik dan klise sih, kayak kenapa lo pilih gue gitu kan pasti kan? Atau kenapa gue pilih lo gitu-gitu Yes. kan? Yang membedakannya apa gitu kan? Dan fokusnya kemana? Itu gimana ceritanya awalnya? Boleh nggak? Kalau untuk cerita awalnya, Hmm. jadi sebenarnya yang create Davi ya. Mm-mm. Ntar mungkin Yes. Davi bisa cerita tuh awal mulanya gimana sampai kebikin. Cuma for now, yes, emang agensi udah menjamur banget, udah banyak banget. Tapi di sini kita juga pastinya milih sini itu udah mikir juga kan. Oke. Milih kenapa agensi? Kita mikir, oke, ini emang udah pasaran. Kita harus create value baru di sini. Kalau Apa? mau laku, Apa value-nya? kita combine sama social media. Nah semua juga sosial media. Social media, yes. Ah. Tapi rata-rata agensi mereka start social media untuk orang lain. Untuk branding mereka sendiri, mereka asal create aja, upload portfolio, Oh. kayak gimana. Akhirnya mereka nggak punya audience. Padahal di satu sisi, contoh, gue mau handle social media punya company lo nih. Tapi pas mereka lihat Instagram atau TikToknya dari punya gue, kok nggak ada followersnya segala macam. Ini gimana kita gain trust ke mereka? Di sini kita proof langsung nih. Gue mau handle social media lo. Nih lihat punya gue. Oh ngerti gue. Gue bener organik nih. gitu. Ya, gue coba lagi, kita kan di sini kan judulnya kan gap generation ya. Yes. Anak-anak agensi yang memang banyak teman-teman gue, anak-anak milenial yang bangun. Iya sih gue ngecek ya. Nih gue sebut aja di sini bukan berarti gue menjatuhkan kredibilitas lo ya. Kayak misalnya adik gue kerja di waktu itu sempat di Mata Angin, Oh wow. R3 yang gitu-gitu kan. Yes. Itu nggak ada sosmednya tuh. Gue lihat nggak ada, dalam artian nggak aktif kan. Yes. Mana sih? Iya, alasan adik gue sih, ya ini gue nggak fokus di sini sih karena gue bener-bener ngebantuin klien-klien gue, Indosat apa segala macam gitu kan. Tapi menurut gue agak sedikit debat kecil ya dalam arti positif. Lah nggak bisa, Vi. Padahal dia di bawah gue kan, meskipun dia mungkin generasi millennials juga, tapi nggak bisa. Sekarang pasti dia butuh trust juga sih brand. Betul. Oke. Dan lu cuma sekedar bangun doang atau gimana di sosmed lu? Gimana coba, Davi? Tanpa Oke. dak. Kalau Ya, bukan Davida kan? Ya, bukan. kalau awal mulai sendiri ya dari gua memang bangunnya pas SMA ya, pas abis SNM itu. SNM apa sih? SNM tuh tes masuk perguruan tinggi. SNM. Iya. Jadi tes masuk perguruan tinggi itu kan ada macam-macam tuh. yes. Kalau yang negeri ya. Oh, angkatan gue UMPTN, bro. Ya seperti itu. Bener, yes, makanya betul. sorry kita nggak connect nih ya. Oke. Ujian masuk negeri perguruan tinggi. Itulah pokoknya. Ya Ya, itulah itu. pokoknya. UMPTN. Dan Nah, memang base-nya memang berangkat dari potensi dan passion ya. Kalau aku sendiri memang dari 2016 belajar video gitu kan. Dan akhirnya nyoba deh awalnya bikin YouTube dulu tapi ya nggak laku gitu. Nyoba deh bikin kayak gini dan Gak ya, laku. tahu sih memang oke secara teknis bisa, tapi memang dari segi bisnisnya belum ada basic apa-apa. Jadi jalannya sama Harit sekarang. Oh, jadi Gitu. butuh bantuan juga. Misalnya istilahnya zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendiri ya. Yes. Kolaborasi. Kolaborasi. Betul banget. Lu bilang tadi lu buka YouTube tapi nggak laku. Yes. gitu. Milenial saja laku, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya habis gini kreatif juga. Amin. Lo aduh sih ini mana Gen Z. Enggak
Gak laku. Gaya banget gue. IG Gaya laku banget. nggak? Hah? IG laku nggak? Laku dong. Wes. Oke, terus akhirnya ngajak dia, Betul. spesialisasinya beda nih. Lu video lo? Kalau gue lebih ke business management ya. Oke. Emang dari background gue nggak ada hubungannya kan sama. Gue major dari robot. Tentang manajemen kan bisnis nggak ada hubungannya. Tapi dari sejak berapa tahun lalu gue coba running bisnis segala macamnya gitu. Dari kecil-kecilan sampai yang udah agensi pun sebelumnya juga pernah start. Dan sampai terakhir gue coba build semacam startup. Dan sekarang lagi proses developing juga. Oh beda nih sama ini? Beda. Oke, bentar ya bro. Gue pengen bahas lebih dalam mengenai, menarik nih ya. Yes. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ambil insight-nya meskipun ini agak keluar dikit aja. Amin. Ya, robot AI itu maksudnya robot tuh gimana sih? Apa yang lu pelajarin sih bikin robot? Yes, bikin robot. Dan disclaimer dulu, kalau teman-teman di sini ngelihat atau ngebayangin tentang robot, bayanginnya kan kayak transformer gitu ya kalau orang nggak tahu. Tapi sebenarnya konteks robot itu luas. Contoh? Contohnya semisal di pabrik nih ya, di industri untuk membuat barang segala macamnya itu kan banyak pakai orang tuh. Nah, di sini robot ini bisa masuk situ buat otomasinya. Termasuk misalnya lu ke kantor gue di bawah tuh ada face recognition. Bukan kayak gitu. Kalau itu jatuhnya ke AI. AI lebih ke softwarenya. Kalau robot lebih ke hardwarenya. Oh, oke, Yes. dapat gue. Kalau itu masuknya face recognition itu AI. Tapi kalau robot, contohnya kalau di industri nih, ibaratnya butuh nih, ini ada botol ya. Kayak di industri butuh buat mindahin botol dari sini ke sini. Kalau pakai orang kan repetisi ya, dan kemungkinan akurasinya rendah. Nah itu bisa digantiin sama robot. Oh, Jadi penerapan robot yang paling realistis buat sekarang di Indonesia ya, itu di industri kayak gitu. Tapi kalau di luar udah ada kayak Tesla. Jatuhnya dia juga robot kan itu. Iya. Yes. Oh, oke juga pemerintah kita nih ada memajukan sistem seperti ini ya. Yes. Dan itu gampang penerapan pembelajarannya apa segala macam. Susah. Makasih ya. Iya. Jadi membuat saya jadi tidak tertarik ya. Bagus biar saingannya nggak banyak-banyak. Gitu. Saya bukan gak mau tertarik dalam arti apa. Sorry gak ada waktu bro. Kalau otak mah susah juga sih. Udah gak ngejar otaknya, udah gak ngejar. Oke, lanjut. Nah, terus video kayak gimana sih yang dimaksud dengan kebutuhan audiens yang saat ini dibutuhkan gitu? Apa? Konten. Oke, kalau dari segi konten sendiri, kalau dulu gue kan belajar nih di YouTube, belajar. Biasanya 3 menit sampai 10 menit bisa lebih gitu kan. Oke. Nah, kalau dulu, kalau sekarang audiens tuh pengennya langsung to the point aja gitu kan. Bisa 40 detik udah dapat poinnya, oh caranya kayak gini gitu. Kalau dulu gue harus lihat openingnya dulu, terus lihat pengantarnya dulu gitu kan. Oke. Dan dari situ bisa lihat 10 video dari kreatif nih misalnya, oh udah dapat 10 poin gitu kan. Beda kalau kita misal ya kalau lebih detail pasti ke YouTube kan gitu. Nah itu maksud gue. Sekarang kan behaviornya kan sebentar. Bukan gue gak setuju, tapi dengan 40 detik yang dengan model video yang gimana dulu nih. Iya kan? Nah sekarang podcast tuh gue, Dedi dan sebagainya gitu kan 1 jam gitu. Iya kan? Dan lain-lainnya gitu. Artinya yang dimaksud 40 detik tuh yang dengan model portrait kali, dengan TikTok Reels gitu kali. Yes, betul. Oh, kita ngikutin pasarnya ke sana sih base ya. Tapi menurut lo kayak video-video talk show, podcast yang notabene-nya memang durasi panjang deh. Yes. Yang YouTube banget, landscape YouTube banget deh. Bukan shorts ya. Yes. Masih works nggak di era sekarang? Sangat works sih. Soalnya dulu kalau kita lihat podcast nggak ada kayaknya. Dan sekarang pun kalau gue pribadi biasa kalau sebelum tidur gue mesti dengerin podcast. Pasti podcast gue dong. Iya, salah satu sih. Maksa. Emang podcast lu doang, Der. Oke. Nah, maksud gue gini. Dengan era-era sekarang ini, apakah memang behaviornya itu ada masing-masing? Contoh, ketika mau nonton yang video-video panjang, ya lu ke YouTube, silakan dan lu mempersiapkan diri untuk nonton. Beda dengan memang video-video 40 detik yang dimaksud itu kayaknya pas lagi senggang, pas lagi butuh hiburan sesaat. Gue gak tahu ya. Yang memang polanya tuh perilakunya sekarang tuh udah kayak swipe gitu. Ya kan? Nah maksud gue memang begitu gak zamannya ada satu perilaku yang memang khusus buat gue video panjang, gue di YouTube, gue duduk, ya udah gue nyimak. Kayak gimana sih sekarang?
Yes, kalau buat sekarang dari segmentation itu emang ada ke separate, apalagi semenjak adanya TikTok yang video portrait ya, dia cuma singkat. Dan itu segmentation itu jadi kelihatan banget. Ibaratnya orang kalau mau lihat TikTok atau lihat Reels di Instagram atau bahkan Shorts di YouTube juga baru kan juga ada. Itu rata-rata orang ngelihat pas mereka lagi punya waktu senggang cuma bentar. Contohnya nih, kayak kita lagi mau nungguin orang. Ibaratnya kita janjian mau tungguin orang kok nggak datang. Akhirnya kita buka deh di TikTok. Behaviornya di situ. Behaviornya beda. Jadi semisal dia punya waktu 10 menit tuh. Kepanjangan deh 1 menit, ya 5 menit deh, 5 menit waktu senggang tuh. Dia kalau buka Reels, dia bisa banyak lihat videonya gitu. Sedangkan kalau di YouTube itu kita harus milih dulu nih video yang kira-kira cuma 5 menit yang mana ya, biar pas waktunya. Kalau lihat nanggung, kalau lihat video yang panjang itu kan nanggung tuh, nggak selesai. Akhirnya milih durasinya juga takes time. Akhirnya mereka pilih yang simple gitu. Tapi masih ada kan marketnya? Marketnya masih ada pastinya. Oke. Dan ya memang menyediakan waktu untuk kayak nonton video-video panjang, ya memang dengan perilaku mungkin dengan orang yang sama tapi perilakunya berbeda atau gimana sih? Misalnya orang yang sama pas lagi dia nyantai di rumah atau gimana sih? Yes, itu juga bisa. Bisa juga. Jadi satu orang yang sama punya banyak behavior. Tergantung environmentnya, situasinya gimana. Jadi menyesuaikan juga. Oh, sekarang begitu ya? Yes. Artinya gue juga gak ngedrop banget ketika gue mungkin yang lainnya yang bikin kayak model-model video panjang. Kita juga ada, kita juga video-video potongan-potongan cuplikannya ada di Reels atau TikTok, Shorts dan sebagainya gitu ya. Nah, mengenai behavior lagi nih, artinya sampai kapan nih pola ini tuh ada? Kan ada yang bilang juga dengan main-main cepat gini katanya gak lama gara-gara TikTok keluar aja nih, semua gara-gara TikTok. Terus akhirnya ujung-ujungnya orang juga kayak udah kali gue ngap kali ya gitu. Maksudnya gak dikasih napas kan. Sat kayaknya kesana tuh semua tuh pace-nya tuh cepet banget gitu. Kayak hidup tuh berjalan dengan cepat gitu loh. Tapi memang eranya bakal begini mulu atau gimana sih? Kalau untuk duration ya, ibaratnya kalau ngomongin panjang dan pendek, itu kalau gue ngelihat pasnya bakal bertahan lama sih. Karena ngeliat behavior manusia yang macam-macam. Ibaratnya dalam satu orang, satu hari pun dia bisa punya banyak kebiasaan nih. Kebiasaan pas lagi mau istirahat tuh. Kayak contohnya si Davi tadi kan, pas mau tidur dia lihat podcast. Terus ada juga orang yang kebiasaannya kalau di waktu singkat dia buka Reels, buka TikTok. Jadi dengan adanya banyak behavior ini dan banyak opsi yang ada, kayak dari TikTok, Reels buat video pendek sama YouTube video panjang, gua rasa ini bakal bertahan lama sih. Karena menjawab kebutuhan orang-orang tuh. Gue punya behavior kayak gini, gue punya behavior kayak gitu. Terus di provide nih, ada tinggal pilih lu mau nonton yang lama atau yang pendek. Even di satu platform aja bisa kan, kayak YouTube. YouTube mau panjang ya bisa lihat video yang biasa. Even podcast kayak gini, yang pendek bisa kayak Shorts. Oke. Bro, yang dimaksud dengan 40 detik nih, kita ngomong 40 detik nih, secara durasi. Sebentar, ini menurut gue, silakan lu tambahin atau koreksi. Ini kan kayaknya kebagi menjadi 2 macam yang dimaksud dengan durasi. 40 detik yang mana dulu nih? Contoh, 40 detik yang memang 40 detik dengan ritme potongan-potongan yang rapet, sehingga jadi 40 detik. Atau 40 detik ya dengan durasinya berpatokan 40 detik, tapi bodo amat di dalamnya tuh isinya kayak gimana. Nah lo, mau itu di dalamnya ada dragging kayak, mau itu di dalamnya ada kayak lambat lah maksudnya ya. Kalau kata ledekan anak-anak Gen Z kan gue pernah lihat ya, anak-anak Amerika tuh ceng-cengannya tuh konten kreatornya millennials posting post istilahnya ada kok. Jadi kayak misalnya anak-anak millennials tuh kan ada spasi-spasinya tuh. Pause syndrome. Pause berhenti, pause syndrome. Gue lupa apa sindrom atau apa, yang penting pause apa gitu. Sehingga dicengin sama anak-anak Gen Z, ngeselinnya kayak ya pause gitu kan. Karena videonya masih ada napas, videonya masih ada gitu. Tahu gak sih kayak ngomong kayak gue kan ngasih tahu 5 cara agar misalnya kayak gitu. Kan kalau Gen Z kan gue kan ngasih tahu cepet banget kan. Nah maksud gue 40 detik yang mana nih? Apakah berpatokan sama durasinya 40 detik, apapun isinya, atau 40 detik dengan isi yang padat? Gimana tuh? Kalau dari kreatif sendiri, contohnya video tutorial nih. Nah itu gimana caranya ya selesai, misal tutorial transisi misalnya nih, selesai dalam ya gak sampai semenit gitu. Jadi ya memang cutnya tek gitu. Oh tetap di situ kan? Yes. Bukan berarti gue ngandelin 40 detik, tapi belum tentu orang nonton sampai detik ke 38, tapi sementara 1 sampai 37-nya aja mungkin
bikin boring misalnya. Betul. Itu juga harus diperhatiin. Yes, Transisinya. Yes. Jadi kalau yang gue pelajari ya, 8 detik pertama itu berpengaruh banget kan. Jadi gimana caranya audiens gak nge-swipe di 8 detik pertama gitu. Lu 8 detik ya, gue tapi 3 detik, berarti gue lebih cepat dibanding lu nih. Gila. Ya. Langsung kasih contohnya Sabi kali ya. Boleh dong. Oke, boleh. Boleh dong. 8 detik yang dimaksud nanti kita bedah ya, elemennya apa aja yang dibutuhin. Oke. Hati-hati guys, dia bagus ya insight-nya ya. 8 detik pertama. Gue pikir di 3 detik, artinya ada sedikit nafas lah. Yes. Dalam arti, berarti gue gak perlu ngebut-ngebut banget nih. Nah, coba mana contohnya? Coba kita lihat. Coba yang mana ya? Monggo yang mana? Bebas. Turun lagi. Oke. Terus. Terus. Yang coba animasi perjalanan kali ya. Ya boleh tuh, coba klik. Video kemarin gue bikin animasi video perjalanan di CapCut itu rame banget. Dan di video ini, ayo kita bikin di VN and welcome to 55 seconds education. Buat bikin animasinya kita pakai aplikasi. Coba. Back. Oke, stop dulu ya. Oke. Berarti dari awal itu yang gue tangkap di sini, headline lu kuat ya. Oke. Headline, Iya. visual lu juga bermain ya. Yes. Jadi nggak boring ya. Betul. Jadi misal kita ngomong depan kamera ada teks itu juga nggak masalah. Tapi kalau misal bisa visualnya juga main ya kenapa enggak gitu kan? Iya, coba Dan, play lagi Dan. Langsung disikat loh ininya. Jadi orang pas mau ganti, keluar lagi. langsung kan nggak ada jedanya dulu gitu. Ya mau gimana lagi? Gitu. Disuguhin macem-macem. Oke. Coba. Set. Video kemarin gue bikin animasi video perjalanan di CapCut itu rame banget. Dan di video ini, ayo kita bikin di VN and welcome to 55 seconds education. Baru setelah itu baru isi kontennya. Oke. Close. Gue sebagai pengamat nih di sini nih. Yes. Gue lebih tua bro, tenang bro. Gue bisa bersuara di sini. Kalau gue lihat dari ini anak-anak muda ini, lu tadi berikan yang di in-frame kan di video kan? Iya. Ada headline tadi gue bilang lagi. Betul. Abis itu ada visual dan lu pakai konten kayak semacam perbandingan nih before after, bukan before after tapi kayak dulu gue pakai CapCut bikin dan viewsnya banyak gitu kan. Nah, sekarang gue coba nih pakai VN. Di VN. Ada eksperimennya juga. Itu elemen-elemen yang dibutuhin deh. Jadi artinya psikologis manusia begitu ketemu konten seperti ini ada pembanding satu ya. Memang gue dari orang psikologi iya itu ngaruh sih memang. Ketika kayak dulu kan ada anak-anak millennials bikin klinik tongfang, tau gak lo? Sih. Yang mana coba? Iya, yang biasa di iklan TV, klinik tongfang. Iya itu. Tahu juga dia. Gen Z tahu ya. Lu kan? gak tahu lo? Cemen lo. Dia gak tahu. Dia nonton TV parah. Muda lo. Ada ceng-cengannya muda. Biasanya tua lo. Ada TV di rumahnya parah. Iya, muda lo. Ada bangga ya. Ada klinik tongfang bro. Dulu saya mengalami pegal-pegal ketika bangun tidur. Kini ingat banget tuh. Semenjak pakai klinik tongfang. Wah, itu tuh. Jadi merasa nyaman. Jadi merasa nyaman gitu. Dulu aku punya benjolan tumor di sini, tapi semenjak kita konsumsi klinik tongfang, benjolannya hilang ya gitu-gitu. Artinya ada pembanding. Okay. Jadi dulunya dia kayak gini, sekarang kayak gini. Nah ternyata zaman sekarang masih kepake ya. Betul. Dulu gue pakai CapCut, begini hasilnya, viral. Coba kalau gue pakai VN masih viral nggak ya? Kan orang jadi pengen tahu kan. Itu di psikologis ya eksperimen juga masuk sih di pelaku konten ya. Oke, apakah harus begitu? Enggak harus kok. Kalau kita lihat di TikTok sekarang ya, kayak misal nih umur 20 udah bisa beli mobil kan gitu kan. Kayak udah masuk ke otaknya audiens tuh kayak emang bisa gitu kan. Nah, itu makanya dia apakah bisa mencari jawaban di isinya gitu kan. Itu rumusnya. Yes, jadi kalau hooknya gimana caranya 8 detik pertama bikin penasaran dulu gitu. Dan ini kalau gue tarik lagi dengan contoh yang tadi Davi bilang, itu juga tetap masuk di bukan eksperimen juga, tapi kayak ada muncul benak pertanyaan. Betul. Kayak gini guys, dapat ya teman-teman millennials, jangan terlalu kaku-kaku banget ya. Lo harus ngejar juga nih bro. Ini penjelasan kita kalau berat ya salah lo, berarti udah lo nggak mau belajar berarti ya. Maaf nih. Apalagi baby boomers. Oke. Gila ini gap generation berantem banyak banget sih. Sorry ya Om, Papa dan lain-lainnya. Maaf ya untuk abis saya. Kalau kita manggilnya bukan Om Papa lagi. Apaan? Kayak Nek. Wah gila. Songong banget lo. Songong banget lo.
Wah berantem nih, gap generation nih berantem nih. Ya jadi gini, kalau gue lihat ternyata muncul benak kayak, gimana tuh caranya? Bener gak sih? Bener gak? Betul. Soalnya tadi kalau gue lihat dibandingin sama video sebelumnya begitu juga. Kalau pakai CapCut viral, misalnya gitu kan. Kalau pakai Vian, masa sih Vian bisa nyaingin CapCut? Atau segala macam pertanyaan yang ada di kepala lo. Yang barusan tadi lo contohnya apa? 20 tahun punya. Misal 20 tahun udah punya mobil, emang iya gitu kan. Nah kan orang jadi mikir, masa sih? Terus dia membandinginnya sama diri gue pas lagi nonton. Iya gue 20 tahun dulu gue susah beli mobil. Atau mungkin anaknya, atau mungkin temennya. Juga ya, gimana tuh caranya? Oh mesti ada itunya sekarang ya. Betul. Tapi dengan berbagai macam banyak sih kreatif, cara ya. Kreatif mungkin gitu kan. Kalau nggak pakai model begitu gimana menurut lo? Kecil. Bisa aja sih kalau kita base-nya udah kayak Jeremy Pauline gitu kan yang pasti dilihat gitu kan. Kalau kita yang belum orang belum tahu ya gimana caranya dari copywriternya kita udah bagus gitu, copywritingnya kita bagus. Oh berarti lu tulis dulu baru lu syutingin? Gue selalu misal syuting harus nulis dulu, harus mikir sebenarnya. Oke, isinya dapat. Yang benar mikir tuh hooknya gitu. Oh iya sih. Oke, isinya misal tutorial transisi. Oke ya bisa lah gitu kan. Di misal estimasi 30 detik lah gitu misal. Dicoba dulu. Oh bisa ternyata oke. Dan hooknya itu yang dipikir benar-benar memang. Hook ya, jadi pengait di awal tuh biar orang tuh nempel dan dia ada alasan untuk nonton sampai akhir. Jadi time spend watching video lu tuh jadi panjang ditontonnya sampai belakang gitu ya. Dan ini catat nih buat teman-teman baby boomers, millennials. Ini serius nih. Ini gue mau ngomong bukan berarti gue mau nyela lu lagi nih. Enggak ini serius. Artinya gue pun ngerasain. Ketika gue anak millennials, gue tahun 89 gue lahir gitu kan. Artinya gue tuh mau gak mau harus ngikutin ekosistem sekarang. Gue pelajarin. Dan gue dapat kayak lo gini. Cuma mungkin tadi gue baru dapat insight lagi. Thank you bro. Gitu ya. Maksudnya rumus-rumus yang gue pikir hanya mungkin di 3 detik 5 detik pertama kayak sebatam headline doang. Tapi ternyata memang ada yang lebih dalam dari itu. Kayak ada eksperimen apa segala macam. Nah ini buat teman-teman yang lainnya. Gue sering liat postingan di, gak usah ngomongin yang tua. Apalagi misalnya yang bapak-bapak bikin konten ya. Tapi ada juga loh bapak Instagram ya atau apalah segala macam bapak-bapak. Beneran serius. Di TikTok kan ada bapak-bapak juga tuh yang bikin konten ya. Mungkin dia juga di-create atau di-arrange sama anaknya apa segala macam. Dan maksimal hasilnya bagus. Nah tapi banyak gue nemuin postingan-postingan temen gue apa segala macam. Man come on man. Maksud gue nanti yang ada disalahin malah seakan-akan bisnisnya yang salah gitu loh. Produknya yang salah, gara-gara gue nggak cocok kali jualan ayam kali ya. Misal tuh hasilnya kayak gitu, udah gue ganti bisnis saya deh. Udah gue nggak usah jualan minuman ini deh. Misal, gue nggak usah franchise ini deh dan lain-lainnya. Tapi sementara mungkin gaya lu promosi aja juga salah gitu loh. Jangan langsung buru-buru nyalain produknya. Nah ini banyak banget gue temuin gitu. Nah jadi buat teman-teman misalkan pengen tahu lebih lanjut, let's say belajar lebih banyak. Kayak misalnya mungkin bukan gue yang ngajarin tapi yang lain-lainnya. Ini kebetulan bro ada kabar baik di sini. Nah teman-teman bisa gabung di komunitas kita atau di klub kita. Anak milenial juga punya klub dong. Namanya Kasih Solusi Business Club. Jadi di situ nanti teman-teman udah ada 5.000-an nih yang udah ikutan nih di klub ini. Bahkan dari mulai ada presidennya, ada menteri-menterinya. Wah, struktur organisasinya begitu tuh rapat. Nah bisa juga nanti teman-teman yang udah ikutan join di situ. Gue ngundang lu berdua nih untuk jadi pembicara misalnya. Kita profesional bayar apa segala macam let's say. Atau enggak mungkin tukar exposure tanpa bayar kan kita nggak tahu. Ya kayak gitu-gitulah. Nah teman-teman cek aja di deskripsi Telegram kita nih di bawah nih ada Kasih Solusi Business Club di bawah, ikutin aja. Nah jadi bagian lah klub kita sehingga lu dapat informasi-informasi penting kayak gini-gini kan banyak orang-orang yang nggak tahu juga. Nggak mesti yang tua-tua tapi yang muda-muda juga kadang kan mungkin insight-nya juga belum sampai ke situ. Betul. Pengen juga belajar apa segala macam. Bro kita bahas lagi mengenai video. Video yang dimaksud ujungnya itu gimana? Kan ada yang bilang harus ada call to action. Yes, menarik banget nih. Iya kan? Abis tadi kita belajar di depan hook, isi oke lah ya. Kita anggap lu insya Allah udah tahu lah. Isinya begini yang penting kan tujuannya apa, ada problem let's say atau ada solution. Nah ujungnya gimana sih bro? Ujungnya itu memang kalau buat kreatif ya harus ada call to action. Karena kalau yang dari aku pelajari ya teman-teman ya. Jadi sosial media itu bakal ngelempar lagi videonya kalau rame. Misal ada yang nge-save, ada yang komen gitu. Misal tadi VN dan CapCut misalnya nih
Kira-kira lebih bagus mana nih, VN atau CapCut? Nah itu memancing buat audiens kita komen gitu. Oh di ujungnya. Jadi enggak, oke terima kasih gitu. Jadi ya udah gitu kan. Itu gue sering banget nemuin tuh. Yes. Kayak semoga video bermanfaat ya. Iya. Terus? Oke, boleh. Okay. Cuman ya nggak apa-apa gitu. Cuman gimana caranya biar yang dicari kan biar video kita rame lah, bisa gitu ya, call to action gitu. Iya benar sih. Kalau lu tiba-tiba bilang cuma kayak semoga bermanfaat ya, bagus, lu bersedekah ilmu di situ ya. Betul. Tapi maksud gue sih bukan begitu banget ya, maaf ya. Bukan juga kayak seakan-akan memperalat audiens lu untuk komen apa segala macam. Cuma kan agar video edukasi lu juga tersebar secara masif. Betul. Gara-gara sosmed, sosmed jadi berarti ngelihatnya dari komen, save, disebar lagi lebih gila lagi. Itu biasanya disebar lagi, ditaruh lagi di explore-nya orang gitu. Atau disampaikan lagi ke apa sih, FYP atau ke feed bahasanya orang FYP ya? lah, for your page gitu ya. Caranya begitu. Nah, apa call to action yang diboleh? Apakah nyuruh komen doang? Gue mau tahu dari versi lo yang sekarang update-nya apa sih? Yang gue tahu mungkin ini gitu ya. Gue pengen dapat update lagi nih. Kalau misal kreatif kadang battle aplikasi editing nih misalnya nih. Kamu tim CapCut atau tim Adobe Premiere gitu. Nah gimana? Mereka ya berantem lucu-lucuan sih di komen. Wah gua mau Premiere gitu kan. Oh iya. Ya gak berantem bener lah, maksudnya lucu-lucuan gitu kan. Oh iya juga ya. CapCut punya apa gitu kan biasanya kan gitu kan. Nggak nyuruh kayak, coba kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Komen di bawah kan bisa gitu tuh. Yes. Itu boleh juga, cuman depends on content ya. Iya, depends on content. Jadi iya bener sih, setuju. Ketika lu tim mana? Ini apa ini? Yes. Itu kan naikin hormon kortisol banget. Orang jadi pengen mau gak mau langsung ngeklik dan gue inilah ngebelain kan. Betul. Karena era sekarang tuh era loyalis apa segala macam. Nah kira-kira kalau foto gimana bro? Kan kita ngomongin video nih. Oke. Foto kan bukan sekarang udah gak works lagi di feed ya. Siapa yang mau nyampein ke andalannya dia followersnya, di-share orang, muncul di explore. Yes. Selebihnya nggak sekuat Reels. Menurut lo gimana? Iya, dulu kalau dilihat dari kreatif memang awal mulanya itu berupa post ya, carousel gitu. Jadi foto yang di slide-slide berupa tips misal. Tuh, microblog. Iya, 3 aplikasi editing. Nah, di slide ada aplikasi editing pertama gitu. Nah, 2021 ada Reels nih. Ya, mau nggak mau kita lihat potensinya gede, kayak ya TikTok gimana lah dia berkembang gitu kan. Akhirnya coba di Reels, ternyata yang bikin naik kreatif sebenarnya Reelsnya itu. Tapi sekarang juga ngepost foto juga tapi berupa meme gitu. Jadi entertain coba kalau misalnya. Jadi foto-foto kayak biasa kayak mungkin cuma ngasih informasi apapun nih kayak enggak sepemandangan juga sih. Yeah. Maksudnya apalah kayak informasi itu udah kecil banget kan sekarang likes-nya. Dari sepenglihatanku iya, dan kalau kreatif bikin kayak ini This is Corsical ini kan informasi tentang Corsical gitu. Nah, itu kecil banget sih. Kenapa tuh? Karena udah base-nya udah video banget, udah malas baca kan orang-orang. Sekarang video banget ya. Kalau udah lihat, aku pernah baca ya, most use social media di wearesocial.com kalau nggak salah. Itu ada 4, TikTok, Instagram, Facebook sama WA. Nah kalau kita lihat nih TikTok, Facebook sama Instagram base-nya udah beda banget. Kayak Instagram dulu UI-nya masih foto gitu kan, sekarang udah 16:9 kan, udah video banget gitu. Oh iya. Dulu 1:1 atau 4:5. Yes. Sekarang udah jadi kayak manjang gitu ya. Jadi kalau upload foto bisa tapi kadang manjang gitu kan. Kalau foto yang taruh di Reels, kan ada juga tuh. Yes. Yang bapak-bapak yang Anda pengen foto Anda viral. Pengalaman pribadi. Iya betul. Jadi taruh fotonya, taruh di Reels. Yeah. Jadi kayak diem doang gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Terus di headline di posternya juga nggak kuat wordingnya. Menurut lo gimana? Ya udah followersnya bapak-bapaknya aja yang lihat. Karena ya kalau sebagai aku yang lihat gitu ya udah ini siapa gitu, ya udah di slide lagi kan. Kena di situ ya? Maksudnya informasi kan nggak ada, maksudnya orang yang dilihat tuh kalau nggak edukasi ya entertain ya, yang lucu-lucu makanya gitu. Dua itu ya? Yes. Inspirasi masih naik gak? Inspirasi naik banget. Masih naik ya? Yes. Ya kan tau lu kayak potongan-potongan di TikTok kan inspirasi banget. Dulunya dia apa nih kan gue pernah ketemu tuh kemarin tuh suami istri tidurnya masih di rumah petakan. Dia coba untuk bikin online shop kayak baju, taunya
naik penghasilannya gitu kan. Misalnya itu bukan pamer, gue setuju konten itu kenapa? Karena menginspirasi. Tergantung niat si konten kreatornya ya. Tapi kalau gue menganggap di sini dengan gue berprasangka baik sama dua pasangan itu bahwa dia menginspirasi orang-orang, soalnya dari narasinya kayak ayo dong kalian juga bisa loh, jangan males-males loh gitu-gitulah. Nah, itu tuh kan narik banget ya. Balik lagi itu kalau nggak edukasi, entertain sama inspirasi. Kalau misal upload foto aja ya oke, tapi captionnya menginspirasi gitu. Jadi ada bisa kan sering banget nih lihat kita konten kreator yang cerita gitu di caption. Nah, itu oke juga. Oh oke. Storytelling berarti masih oke? Masih oke banget. Storytelling harus malah. Contohnya kayak gimana sekarang yang lagi naik? Storytelling deh. Kan panjang-panjang tuh. Gimana cara menyiasatinya agar dia nontonin sampai akhir? Tetap pakai rumus yang tadi juga sama? Iya sih. Kalau kita lihat banyak kan di TikTok kayak pasangan foto-foto gitu dari tahun 2020 usaha bikin F&B misal ternyata 2022 sukses banget kan, teks doang gak ngomong, itu juga oke. Dan kalau dilihat dari hooknya juga awal-awalnya ya misalnya 2020 vs 2022 gitu, apakah lebih baik gitu misalnya. Tetap memancing lah meskipun dari teksnya aja gitu. Iya. Balik lagi ke copywriting. Dan lu ada layanan copywriting juga di Sekreatif ini? Iya, pastinya buat yang social media management itu kita provide juga buat copywriting. Dan tadi balik juga tuh ngomongin tentang storytelling itu penting atau enggak. Tadi yang lu bilang juga balik lagi tuh, yang orang cerita story-nya dari bapak ibu tadi. Iya. Kalau bukan storytelling itu apa? Oh iya kan? Bener juga ya. Penting banget. Yes. Iya. Artinya ya benar-benar harus dikuatin dari lu teks lo apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar dapat ide nih, yuk syuting yuk gitu. Tulis ya, tapi kalau orang nggak punya kemampuan nulis, minimal ditaruh di kepala tapi sesuai dengan alur tulisan copywriting yang benar. Wow, era zaman sekarang guys, lo harus ngikutin banget nih, bahaya nih. Terus apa lagi kira-kira yang ada di Sekreatif? Gue mau lihat dong penawaran jasa-jasa lo, gue pengen tahu nih. Ini kan lo bisa bantu teman-teman brand tuh apa aja coba? Oke, jadi buat sekarang ini Sekreatif punya 3 main services. Buat yang pertama, kita bisa bantu nih. Kalau teman-teman punya brand dan pengen promosin brandnya, kita bisa bantu as a KOL buat di social media Sekreatif. Oh, ada KOL juga jasanya. Betul. Key opinion leader kayak misalnya sebentar ya baby boomers nih, gue kasih tahu ya. Tenang, millennials tenang. KOL tuh key opinion leaders itu kayak semacam mungkin lo bisa kayak endorse, brand ambassador yang tentunya ada satu figur yang mengopinikan sebuah produk lo. Betul. Gila, gue kayak ngajarin sama bapak-bapak yang baru tahu digital ya, gak segitu juga sih, maaf ya. Tapi kenyataannya iya. Oke. Ya. Terus tadi ada istilah menarik nih. Tadi lo bilang ada satu figur. Dan ini sebenarnya juga trik yang Sekreatif lakuin. Kenapa? Dan mungkin lo lakuin juga di Kasih Solusi. Kalau lo lihat sebenarnya Sekreatif ini kan as a brand, as a company kan. Tapi kita branding dengan satu wajah mostly, wajahnya si Davi. Oh ya. Karena pendekatan secara personal itu jauh lebih masuk daripada brand yang masuk. Wow, ini menarik nih. Artinya gue nggak tahu ya, kita bandingkan milenial sama insight-nya dari Gen Z. Gue dapat banget tuh personal brand atau dengan stimulus personal branding lebih masuk dan tajam ketimbang corporate branding menurut gue ya. Yes. Kayak gitu ya, karena orang lebih percaya orang, dekat, touchy. Betul. Lebih secara personal lah, orang rasa lebih dekat, lebih enak nih kalau misalnya secara personalnya. Berarti kalau sekarang brand-brand lagi mau bercampaign apa segala macam, sebisa mungkin kalau mau ownernya muncul ya. Kalau buat itu depends dari mereka sih. Pastinya kan ada banyak faktor dari sananya. Dan itu kita pasti bakal discuss lagi sama mereka. Ada yang bisa mereka nggak pede takutnya. Betul. Nampil gitu ya. Betul. Atau pakai KOL tadi. Yes, bisa juga tuh pakai KOL. Bayarnya berapa sih sekarang KOL? Lewat lu deh misalnya. Ya. Mikro. Yang mikro ya. Ini untuk KOL katakanlah 1 bulan gitu ya. Iya 1 bulan. 1 bulan sekitarnya under 10 juta bisa ya. Kayak gue gini kan yang kayak mega gini nih. Yes. Aduh. Setelah belajar habis gini ya. Sekreatif belajar ke solusi. Nano, mikro, makro, mega. Yes. Ya kan? Jadi maksudnya mega KOL ya. Yes.
bukan mega politikus ya. Oke yuk. Jadi artinya Aduh. apaan sih? Bener kan? Iya betul. Iya. Nah, Betul, Bapak. berapa mega? Kalau Waduh, mega jutaan, ya jutaan ya. lebih sih. Ada yang bilang juga katanya percuma lu mega atau makro, tapi kalau nggak sesuai produk dan audiens atau market lo, mendingan pakai yang nano atau mikro, karena lebih percaya orang-orang nggak kelihatan. Paling endorse Raffi ngomongin produk, ini mah endorse, semua juga enak kata Raffi misal. Yes. Jadi kan ketimbang memang dia itu adalah ya konten kreator gitu. Itu gimana sih? Kalau itu depends ya. Goals mereka mau apa? Ibaratnya kalau kita ngeliat tuh ada funneling ya dari segi influencer, itu ada tingkatannya dari yang mega lah katakanlah paling gede sama paling kecil yang mikro. Oke. Nah, yang mega itu dia punya banyak banget audiens, katakanlah bisa juta-jutaan atau puluhan juta, even ratusan juta ada. Nah, dari situ kan itu ada sampai ratusan juta. Dan itu diversifikasi dari audiensnya itu kan macam-macam. Dari berbagai industri, kalangan usia segala macamnya. Orang kalau mau promosin ke dia, yang diincar itu mostly dari awareness-nya. Biar orang tahu nih produk exist. Oh, jadi jangan harap closing dulu. Betul, sedangkan kalau mau closing di yang sisi satunya yang mikro. Oh. Kalau yang mikro karena audiensnya sesuai, conversion rate-nya bisa lebih tinggi. Wow. Jadi depends kebutuhan dari lu mau apa, company lu mau kayak gimana. Pakai dua dong KOL-nya. Satu yang mega yang gede banget, satu lagi memang konten kreator gitu. Kalau buat itu secara teknisnya perlu didiskus lagi ya. Oke. Karena kita ngeliat dari brand identity segala macamnya itu perlu didiskus yang paling tepat yang mana. Cuma at least gambarannya kayak gitu deh. Kalau dari range yang paling gede sama yang paling kecil. Udah nggak usah repot. Lu juga nggak usah pusing. Kontak aja sekreatif. Tinggal lu brief aja. Nih buat teman-teman semua brief. Gue pengennya begini. Gue pengennya tanpa ini. Misalnya gitu kan. Boleh dong discuss kan? Boleh banget. Gue pengennya ada ini. Gue pengennya nggak mau ada ininya. Nah langsung aja ntar lu tinggal garap. Ya kan? Informasinya cek aja di caption atau mungkin di deskripsi di bawah. Ya, pokoknya kalau ada yang masuk potongan ke gue 90% ya. Waduh, 90% deh. Kata dia mending gue kerja sendiri. Nggak usah gue promo di sini ya. Ya, teman-teman cek aja di bawah ya. Thank you bro ya. Oke, siap. Ada mau tambahin nggak kira-kira di sini insight-nya nih? Insight ya. Buat apa? Sekarang ini lebih ke motivation kali ya buat teman-teman yang seumuran, milenial segala macamnya. Gen Z. Gila kaya banget loh. Ya, oke. Buat teman-teman yang lihat ini segala macamnya, intinya coba aja dulu deh. Ibaratnya di umuran sekarang ini, apalagi kayak gua sama Davi masih belasan kan, masih kepala satu, itu mudah banget lah. Boleh nggak usah ngomong kepala gitu nggak? Jadi kepala gue memang 3 sih, bahkan mau ganti ke 4 kayaknya tuh. Oke, terus. Yes, buat anak-anak muda yang masih baru, start aja kalau kalian mau ngelakuin sesuatu. Tapi dengan ilmu ya, dengan ilmu pastinya. Karena worst case kalau lu gagal segala macamnya, di umur lu sekarang ini mostly kalian masih punya orang tua, masih punya keluarga gitu, masih bisa pulang gitu kan. Kalian balik ke rumah masih ada atap, bisa tinggal, bisa makan. Jadi sikat aja lah semuanya gitu. Dan kita pun di sini ada karena kita sikat aja gitu. Gak usah takut gagal. Setuju. Gagal mah urusan belakang, jalan aja dulu gitu. Dan gue ngerti maksudnya tadi, kalimat tadi itu apa? Lu harus resapin. Bayangkan ketika lu baru mulainya entar. Betul. Pas udah tua, maaf ya, pertimbangannya banyak banget. Di situ atap, iya betul. Di situ atapnya lu yang kendaliin. Betul banget. Udah punya anak, punya istri. Orang tua udah pensiun misalnya. Baru nyesel tuh. Meskipun qadarullah takdir, tapi kan maksudnya kan lu ikhtiar harus tepat. Betul. Makanya kayak gue gini, tua, gue pengen belajar sama dia. Karena anak gue 3, istri gue 1. Gak kebalikan. Hey, waduh. Meskipun pengen, hey. Kita kasih solusi.